Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Andriani. Standbook saya yaitu Q1A1180002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi tempe. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Saat fermentasi terjadi, kenaikan asam amino dan nitrogen terjadinya karena protein kedelai terhidrolisis menggunakan biokatalis, yaitu enzim protease yang dihasilkan oleh jamur atau kapang tempe, sehingga menghasilkan asam amino mengandung nitrogen. Fermentasi tempe melibatkan bahan padat karena tumbuhnya kapang. Sel kapang meningkatkan jumlah bahan padatan. Fermentasi tempe menggunakan Rhizopus oryzae warna putih pada tempe disebabkan oleh misela jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak juga disebabkan oleh misela jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Jamur yang tumbuh pada kedelai menghasilkan enzim-enzim yang mampu menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Selama proses pembuatan tempe, terjadi perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika ditandai dengan wujud atau fase zat, umumnya bersifat sementara, dan tekstur molekulnya tetap. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Adanya perubahan suhu, yaitu selama proses inkubasi tempe. Perubahan kimia yang terjadi pada proses pembuatan tempe adalah pada saat inkubasi. Pada saat itulah terjadi reaksi fermentasi. Proses fermentasi yang dihasilkan oleh jamur Rhizopus sp menghasilkan energi. Energi tersebut sebagian ada yang dilepaskan oleh jamur Rhizopus sp sebagai energi panas. Energi panas itulah yang menyebabkan perubahan suhu selama proses inkubasi tempe. Selain terjadi perubahan suhu selama proses inkubasi, tempe juga terjadi perubahan warna yang munculnya titik-titik air yang dapat diamati pada permukaan dalam plastik pembungkus tempe. Perubahan warna menunjukkan adanya reaksi kimia pada saat proses inkubasi. Jamur Rhizopus sp tergolong makhluk hidup, oleh karena itu ia juga melakukan respirasi. Respirasi merupakan reaksi kimia atau perubahan kimia. Salah satu zat yang dilepaskan pada proses respirasi adalah gas karbon dioksida dan uap air. Uap air itulah yang menyebabkan permukaan dalam plastik pembungkus tempe basah oleh titik air. Komposisi gizi tempe, baik kadar protein, lemak, dan karbohidrat, tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna dalam tubuh dibandingkan yang terdapat di dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, dari bayi hingga lansia, sehingga bisa disebut sebagai makanan seumur hidup. Dua vitamin yang terdapat pada tempe yaitu larut dalam air, vitamin B kompleks, dan larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe seperti vitamin B1, B2, asam pantotenat, asam nikotinat, vitamin B6, dan B12. Mineral. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Jumlah mineral besi, tembaga, dan zinc berturut-turut 9,2,87 dan 8, mg setiap 1.100 gram tempe. Asam lemak. Selama proses fermentasi terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk meningkat jumlahnya. Warna tempe. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan misela kapang yang
merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Aroma tempe. Tempe segar mempunyai aroma lembut seperti jamur yang berasal dari aroma miselium kapang bercampur dengan aroma zat dari asam amino bebas dan aroma yang ditimbulkan karena penguraian lemak makin lama fermentasi berlangsung. Aroma yang lembut berubah menjadi tajam karena terjadi pelepasan amino. Mikroba pembusuk. Pembuatan tempe yang tidak higienis meningkatkan risiko kontaminasi bakteri pembusuk maupun patogen. Bacillus cereus merupakan bakteri pembusuk dan patogen yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umum terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Bahan baku tempe dapat terkontaminasi bakteri saat proses pembuatan. Adanya kontaminasi akan mengurangi kualitas tempe karena kontaminan ikut tumbuh, sehingga dapat menimbulkan penyakit dan membuat tempe cepat busuk. Bakteri yang biasa mengontaminasi produk makanan adalah coliform dan Salmonella sp. Patogen. Bahan baku tempe dapat terkontaminasi bakteri saat proses pembuatan. Adanya kontaminasi yang akan mengurangi kualitas tempe karena kontaminan ikut tumbuh, sehingga dapat menimbulkan penyakit dan membuat tempe cepat busuk. Bakteri yang biasa mengontaminasi produk makanan adalah coliform dan Salmonella sp. Coliform dan Salmonella sp sering dijadikan standar utama keberhasilan pangan karena mengidentifikasikan adanya kontaminasi bakteri lain yang berpotensi menyebabkan penyakit. Coliform dan Salmonella sp dalam jumlah berlebih dapat menurunkan kualitas produk tempe dan membahayakan konsumen karena dapat menimbulkan infeksi akibat toksin yang dihasilkan. Jumlah berlebihan coliform dan Salmonella sp bisa jadi menunjukkan kurangnya tingkat kebersihan dan keamanan pangan akibat adanya kontaminasi dalam bahan atau proses produksi. Coliform merupakan golongan organisme yang biasa digunakan sebagai indikator untuk mengetahui pencemaran bakteri patogen pada pangan. Biasanya, kelompok dari coliform faecal hidup dalam saluran pencernaan manusia sehingga dijadikan sebagai bakteri indikator keberadaan bakteri patogen lain di mana jumlah bakteri tersebut berkorelasi positif terhadap keberadaan bakteri patogen. Kelompok bakteri coliform antara lain Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, dan Citrobacter fruendi, sehingga keberadaan bakteri-bakteri tersebut juga menunjukkan adanya bakteri patogen lain seperti Shigella yang menyebabkan diare hingga muntaber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.